من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمكم الله. Besar Inna Allah kafara telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mengatakan inna Allah thalithu tsalatsa yang ketiga dari tiga. Allah bahagian, ada bapak, ada anak, ada apa lagi itu. Allah tegaskan perkara ini sebagai kekafiran. Diawali dengan lam. Lam ini dalam susunan seperti ini terikat dengan sumpah. Jadi ada sumpah sebelumnya. Allah bersumpah. Sumpah menguatkan. Lam sendiri memastikan. Qad tahqiq, sesuatu yang betul-betul pasti. Berarti tiga. Kepastian, kesungguhan, betul-betul. Kafarah, telah kafir. Orang yang mengatakan Allah satu dari tiga. Kemudian Allah menjelaskan kenyataan. Wa ma min ilahin sebab hanya satu pencipta, hanya satu yang menguasai alam semesta, hanya satu yang mengatur alam semesta, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena maha baiknya Allah,
karena maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maha mengampuninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka telah kafir dengan kekafiran yang sangat mengerikan ini, Allah tetap mengambil mereka, Allah tetap memanggil mereka untuk beristighfar, untuk bertobat kepadanya. Afala yatubuna ilallah. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirun. Kenapa mereka tidak minta ampunan? Coba lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ilmu besar akan kafirnya keyakinan orang-orang Nasara yang saat ini dirayakan dalam Natal, dalam Tahun Baru. Allah nyatakan tegas, bukan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, betul-betul sungguh kafir. Kekafiran jamaah sesuatu yang menghancurkan segalanya, sesuatu yang merobohkan segalanya, merubahnya menjadi sesuatu yang sangat busuk, rendah, hina. Apalagi kekafiran yang semisal ini sudah merupakan kekafiran, keingkaran akan keesaan Allah, juga merupakan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekafiran dan kesyirikannya pun sangat busuk, sangat busuk. Sebab Allah hanya dijadikan satu bahagian dari tiga. Kesyirikannya pun sangat busuk. Sebab, lihat kesyirikannya jamaah. Ciptaannya Allah yang dicipta tidak lebih hebat dari Nabi Adam. Ciptaannya Allah yang dicipta tidak lebih hebat dari Nabi Adam. Dijadikan Tuhan, dijadikan tandingan, dijadikan anak Tuhan, dijadikan sembahan. Kalau Nabi Adam tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa sperma, tanpa, langsung dari tanah, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya. Tapi bersamaan dengan itu, manusia kafir akan kenyataan, manusia syirik, menduakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang Allah tidak disebut-sebut, hanya sembahan yang dibuat-buat ini. Sebab sembahan hanya satu, yang diibadahi, yang diserahkan ibadah hanya satu. Kapan ada yang menganggap si itu sebagai sembahan, maka itu buatan. Lebih parah lagi, yang disembah ternyata bukan Nabi Isa. Sebab yang disembah, yang disalib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalibnya. Terus siapa yang disalib? Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa.
manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam sendiri Allah jelaskan dalam Quran, Allah angkat ke atas langit. Dan di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Allah angkat ke atas langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj berjumpa dengannya di atas langit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedustaan berupa adanya anak, ternyata yang dianggap anak juga bukan Nabi Isa. Dusta dalam dusta, busuk dalam busuk. Yang disembah Nabi sudah merupakan kesyirikan besar, tapi ternyata bukan Nabi, sehingga semakin busuk kesyirikan itu. Ini dirayakan kelahirannya 25 Desember. Itu pun coba lihat agama yang jelas-jelas betul-betul tidak punya pegangan, tidak punya nilai kekuatan agama ini. Sampai 25 Desember ini pun mereka tidak punya pegangan. Apakah betul-betul di situ hari kelahirannya? Tidak ada sama sekali ilmunya di situ. Bahkan dalam rujukan-rujukan mereka berselisih juga. Ada yang bilang Januari, ada yang bilang April, ada yang bilang macam-macam. Tetapi jamaah, agama dusta ini, hancur mereka kalau tidak ada agama yang mereka pegang. Ya perlulah dibuat sesuatu yang sama-sama kita akui saja, walaupun tidak diyakini. Siapa? Konstantinopel. Ini yang menetapkan negara besar itu agamanya agama besar. Dia sendiri tidak beragama. Ada yang dianggap semacam pegangan. Itu sampai sekarang bisa dirubah-rubah. Padahal ini ayat ini, mana ini tahu, kurang ajaran. Kitab sucinya seenaknya dirubah. Kaum muslimin, alif lam mim, orang ingkari alif kafir. Alifnya diingkari, tidak ada alif, lam mim saja kafir. Sebab itu wahyu, kitab suci. Tapi demikian jamaah, kitab yang sekedar dianggap sebagai kitab supaya orang ya bisa satu. Seperti ini jamaah, kebohongan besar dalam hidup, dalam beragama. Karena itu, pantaskah muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berquran itu ikut merayakan kedustaan dalam kedustaan, kebusukan dalam kebusukan?
kebohongan dalam kebohongan ini. Lakum dinukum waliyadin. Prinsip kita. Agama kalian, tak ada hubungannya dengan saya. Waliyadin, untukku kemuliaan tak tertandingi agamaku. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Hanya Nabi sudah mengingatkan umatnya akan bahaya ini. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dira'an bi dira' hatta law dakhalu juhra dab la dakhaltumuh aw la tabi'tumuh. Nabi sudah ingatkan umatnya, sungguh, betul-betul sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal sejengkal, dua jengkal dua jengkal, sampai mereka masuk ke lubang biawak, sejenis biawak, kalian juga pasti ikut masuk. Itu mustahil. Mustahil orang bisa masuk di situ. Tapi kata Nabi, kalaupun mereka ada yang ke situ, kalian juga ikut. Hebatnya itu pengikutan terhadap orang sebelumnya. Nabi ditanya, Al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita seluruh kaum muslimin untuk kokoh di atas agamanya, kokoh di atas kemuliaan Islam, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk jujur dalam meminta, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ya Allah, kokoh di atas jalan yang lurus Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah jangan ya Allah, jauhkan ya Allah, jangan dekatkan ya Allah, jauhkan ya Allah dari jalannya al-maghdubi alaihim. Nabi langsung tafsirkan jalannya Yahudi dan yang semisal mereka. Wala, dan jangan pula ya Allah ad-dallin. Nabi langsung tafsirkan ad-dallin Nasara. Para ulama mengatakan Nasara dan semisal mereka. Jujur minta doa ini, jujur baca surah ini, yang la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat untuk orang yang tidak baca surah ini. Solat menghadap kepada Allah, jujur minta Islam, dan jujur benci, dijauhkan, minta dijauhkan dari jalan-jalannya Yahudi dan Nasara. Merayakan perayaan mereka itu termasuk perkara yang paling mengerikan dalam mengikuti mereka. Sekedar beribadah dengan ibadah mereka sudah syirik, sudah kafir. Apalagi kalau ibadah besar mereka yang dilakukan, yaitu perayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun para penguasa kita, para ulama kita, para tokoh pemimpin kita untuk kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala,
guna meraih beragam kemuliaan dunia, alam barzah dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah orang-orang yang belum paham bahwa Nabi Isa hanyalah hamba, bahwa Nabi Isa pun ciptaan. Semoga Allah menuntunnya untuk hanya meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, sebagaimana keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan kajian kita bab takdir sawad fil fitan. Bab memperbanyak hitamnya fitnah. Memperbanyak hitamnya fitnah. Kalau sebelumnya bab-bab bahaya fitnah, jangan masuk ke dalam fitnah dan seterusnya. Kalau ini memperbanyaknya. Mungkin bukan dia yang melakukan fitnah, bukan. Tapi dia juga ikut terlibat. Gimana yang seperti ini? Bab ini didatangkan untuk memahamkan bahwa yang seperti ini pun haram, yang seperti ini pun tidak boleh. Sebab dalam dosa, dalam fitnah, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka sama. Walaupun bukan dia pemikir, provokatornya, sehingga terjadi keonaran, kekacauan, tapi ikut terlibat juga masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Hadits pertama dalam bab ini apa yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna. Man alaina silah, siapapun yang memikul silah, senjata, alaina, diarahkan kepada kami, falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Wa man ghasyana, dan siapapun melakukan ghish, tipuan, mengelabui, khianat terhadap kami, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Rawahu Muslim. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Titik pendalilan pada hadits ini
adalah kalimat pertama, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Terjadi fitnah sesama muslim, maka yang satu dengan yang lainnya, kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya, masing-masing apa? Membawa pedang, membawa senjatanya, mengerahkan kepada kaum muslimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa minna," maka bukan dari golongan bukan dari golongan kami. Ini dalam peperangan, dalam kondisi fitnah, kekacauan, tidak ada kejelasan. Wa man ghasyana falaysa minna. Dan siapa yang melakukan ghish terhadap kami, maka bukan dari golongan kami. Ghish di sini banyak-banyak terjadi di perdagangan, jual beli, akad nikah dan seterusnya. Jual beli, ghish itu dia tutupi aibnya, misalnya aibnya dagangannya dia tutupi, itu ghish sudah. Tapi kalau dia bilang anu bajian, padahal anu kodi, itu dusta, itu lebih parah lagi. Ghish itu sekedar dia tutupi supaya orang tidak lihat buruknya, aibnya, barangnya. Itu sudah masuk kategori larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana, siapa yang melakukan ghish terhadap kami, falaysa minna, maka bukan dari golongan kami. Kenapa? Sebab darah seorang muslim terhormat, harta seorang muslim itu terjaga, kehormatan seorang muslim itu sangat mulia, jangan dinodai. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengarahkan kepada kami pedangnya, maka bukan dari kami. Baik, di situ titik pendalilan. Sebab yang memikul bukan hanya pelaku utama, tapi yang ikut-ikutan pun maka ikut. Nabi beri hukum secara umum. Siapapun yang memikul pedang di saat terjadi fitnah itu, maka bukan dari golongan kami. Jadi dalam Islam, pemikirnya, provokatornya, pemimpinnya, pendananya, bukan hanya itu yang dihukum. Dalam Islam, siapapun yang ikut-ikutan kena hukuman. Kalau tidak terhukum di dunia, akan terhukum di akhirat. Tercatat sebagai dosa yang sangat mengerikan. Falaysa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami. Kalimat falaysa minna menunjukkan bahwa apa? Ini di awal-awal kitab. Menunjukkan apa? Bahwa itu dosa besar. Perbuatan-perbuatan
yang diancam dengan falaisa minna, maka itu dosa besar, bukan kecil, harus betul-betul dijauhi. Kemudian perlu dicermati, ini mengarahkan pedang kepada sesama muslim, peperangan dalam fitnah. Beda dengan peperangan, penguasa memerangi pemberontak, lain lagi itu. Ini ada penguasa, ada orang yang memberontak, mengacau, maka penguasa perangi. Sudah dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih ini, tidak mau mendengar, nanti mendengar, kecuali harus diperangi. Maka di sini hukumnya seperti memerangi Khawarij. Nah, kalau yang seperti ini dapat pahala besar, dapat pahala besar, dapat kemuliaan besar. Ini memerangi orang-orang yang memberontak. Baik. Kemudian man ghasyana falaysa minna, ini juga umum. Siapapun yang melakukan ghish kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Dalam jual beli banyak, dalam akad-akad akad nikah, oh iya ada cantik dan seterusnya. Setelah nikah, camoy, ternyata cacat dan seterusnya. Itu ghish. Oh iya bagus ini anunya, baik anaknya, ternyata tidak, ghish. Oh ini perawan ini, ternyata ghish. Man ghasyana falaysa minna, di akad-akad, di sekolah-sekolah, umurnya berapa? Umurnya sekian, padahal belum sampai umurnya, dikasih nilai, kasih nilai sekian, padahal bukan hasilnya. Lembaga-lembaga yang mengeluarkan ijazah, kasih ijazahnya ini, tidak dapat pelajaran, kasih uang. Banyaknya dalam surat-surat pernyataan seterusnya. Faktubtu fihi falaqitu ikrimata fanahani asyaddan nahy. Wa qala akhbarani Abdullah ibn Abbas anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin yukathiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayati sahmu yurma bihi fayusibu ahadahum fayaqtulu ayudrabu fayuqtalu fa anzalallah innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin man radiya wa taba. Dari Muhammad ibn Abdurrahman Abul Aswad, beliau mengatakan, telah diputuskan diwajibkan untuk penduduk Madinah berperang. Jadi di zaman fitnah, di zaman fitnah yang terjadi dulu antara penduduk Madinah dengan negeri Syam, terjadi fitnah. Orang-orang penduduk Madinah ditetapkan, persiapkan pasukan, ingin berperang dengan negeri Syam, kaum muslimin di negeri Syam. Maka faktutibtu fi, saya termasuk, kata Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Abul Aswad, saya termasuk orang yang ditunjuk, ditetapkan menjadi anggota pasukan. Selanjutnya saya bertemu dengan Ikrimah. Ikrimah ulamanya tabi'in, murid dari murid utamanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya berjumpa dengan Ikrimah. Saya pun beritakan bahwa saya ditetapkan begini. Maka beliau melarang saya dengan larangan yang paling keras. Sebab peperangan antar kaum muslimin. Dan beliau mengkhabarkan kepada saya ilmu dari Abdullah ibn Abbas, bahwa Abdullah ibn Abbas mengkhabarkan bahwa sungguh ada orang-orang dari kaum muslimin dulu bersama dengan orang-orang musyrik memperbanyak jumlah orang-orang musyrikin dalam perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini fayatihi saham, kalau dalam peperangan panah menimpa mereka, kemudian meninggal. Atau terjadi peperangan, dipukul dengan pedang atau apa, kena juga kaum muslimin yang ada di situ, terbunuhlah. Maka turun ayat, lihat turun ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sungguh orang-orang yang para malaikat wafatkan, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Padahal kaum muslimin ini itu dipaksa keluar, disuruh ikut sama orang musyrikin, diancam kalau tidak ikut juga sama kami. Sehingga terjadi peperangan karena dia berada di tengah-tengah orang musyrikin, kena panah juga, kena tombak juga, dan seterusnya. Tapi tetap yang meninggal, Allah bilang apa? Sungguh orang-orang yang para malaikat wafatkan dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Para malaikat bilang, qalu fima kuntum,
Malaikat katakan, kalian itu di kelompok mana? Muslim kenapa bersama orang musyrik? Kalian di mana itu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ini ayat ya, ayat. Mereka menjawab, kami dulu itu orang-orang lemah di muka bumi. Kami tidak bisa apa-apa. Qalu, malaikat tidak menerima uzurnya. Malaikat bilang apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas? Bukankah negeri Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah kepadanya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka inilah orang yang tempat kembalinya jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. La ilaha illallah. Ikut dalam peperangan fitnah, kena juga imbasnya. Ini bahayanya kalau bersama dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bersama dengan merayakan kesyirikan? إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Allah kecuali orang-orang lemah dari lelaki, wanita dan anak-anak yang memang tidak tahu jalan, tidak bisa hijrah, tidak tahu jalan, tidak punya kekuatan, tidak tahu jalan. Maka yang seperti masih diizinkan, dimaafkan. Faulaika asallahu ayya'fu anhu. Mereka inilah orang-orang yang Allah akan maafkan. Wa kana Allahu afwan ghafura. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi maaf, Maha memberi ampunan. Hadits yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin man radiya wa taba. Tetapi yang terkena hukum adalah yang ridho dan mengikuti. Yang ridho dan Jadi kalau orang dipaksa dan dia ridho, dia tetap ikut, ini kena. Tapi orang dipaksa, dia tidak ridho dan dia tidak mau ikut, maka ini apa? Masih aman. Jadi masalahnya di dua hal. Lihat di dua hal. Dua hal utama masalah. Itu jelas haram. Lawannya ridho, benci, tidak suka terhadap kekafiran, terhadap kesyirikan, terhadap apapun, benci di dalam. Yang kedua, taba. Ada orang mungkin tidak ridha, tapi taba, dia ikut, maka kena juga. Sebab berada di situ. Hanya tetap kalau selama dia tidak ridha, maka apa? Seperti dalam hadis, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hanya jamaah waspadai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Waspadai bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian saja. Waspadai, bukan hanya pelaku kesyirikan, pelaku pelanggaran yang terkena, tapi orang-orang baik-baik juga bencana itu.
waspadai. Gimana caranya supaya selamat? Perbanyak doa, perbanyak istighfar, lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Lakukan perbaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhul wa ahluha muslihun." Tuhanmu tidak akan menzalimi, tidak akan membinasakan sebuah negeri bidhul, karena kezaliman. Allah tidak akan binasakan. Sudah ada kezaliman, tetap Allah tidak binasakan. Kenapa? Wa ahluha muslihun. Penduduknya masih melakukan perbaikan. Ini yang harus dilakukan. Jangan diam di situ. Harus ingkari. Harus ingkari. Jangan terlibat. Harus jadi sebab-sebab kebaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.